Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Pandi Pranata, saya mahasiswa Manajemen Dakwah Lokal 5D. Berikut ini adalah tugas hafalan yang diberikan oleh Bunda Nopri dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Oke, langsung aja kita ke hafalannya. Hafalan ini mengenai tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah yang ada 4 bagiannya. Yang pertama itu ada wadiyah. Wadiyah merupakan suatu bentuk penitipan barang dari pihak satu ke pihak lainnya. Wadiyah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yad amanah. Yad amanah merupakan suatu penitipan barang tertentu yang mana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan barang tersebut, dan penitip barang boleh mengambil barang tersebut kepada penerima titipan kapanpun dan dimanapun, sementara pihak penerima titipan harus menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada yad damanah, merupakan suatu bentuk penitipan barang di mana penerima titipan boleh menggunakan barang yang telah dititipkan tersebut dan boleh membagi hasil kepada pihak penitip. Terus yang kedua ada syirkah. Syirkah merupakan suatu bentuk kerjasama 2 orang atau lebih yang dilakukan untuk meraih keuntungan yang telah disepakati bersama. Syirkah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mudarabah. Mudarabah merupakan suatu bentuk kerjasama 2 orang atau lebih yang mana hanya ada satu pihak yang memberikan dana sementara pihak lainnya sebagai pihak pengelola. Kemudian ada musyarakah. Musyarakah merupakan suatu bentuk kerjasama 2 orang atau lebih, sama seperti mudarabah, hanya saja pendanaannya dalam syirkah ini dilakukan secara kedua belah pihak. Yang ketiga ada muzaraah. Muzaraah merupakan suatu bentuk kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan tersebut. Namun pemilik lahan memberikan benih atau bibit, sementara pihak pengelola lahan tersebut hanya diwajibkan untuk menjaga atau memelihara lahan tersebut. Kemudian ada musyakoh. Musyakoh itu sama seperti muzaraah, hanya saja kewajiban pihak pengelola itu hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tersebut. Sebagai imbalan, pihak pengelola memiliki bagian dalam hasil panen. Kemudian ada tijaroh. Tijaroh merupakan suatu bentuk akad dalam bentuk komersil yang artinya pemindahan hak kepemilikan antara pihak satu kepada pihak lainnya. Tijaroh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada murabahah, merupakan suatu bentuk akad jual beli di mana pihak pembeli dan penjual menyepakati perihal tentang harga asal, ongkos pembelian dan keuntungan si pembeli, dan pembayaran dilakukan secara tunai maupun secara berangsur. Kemudian ada salam. Salam merupakan suatu bentuk akad jual beli yang dilakukan di awal sementara barangnya akan menyusul kemudian. Yang ketiga ada istisna. Istisna merupakan suatu bentuk jual beli dalam bentuk pesanan di mana pemesan melakukan pembelian dalam bentuk pesanan dan dalam proses pembuatan sesuai dengan pesanan tersebut, sementara untuk pembayaran boleh dilakukan secara sekaligus maupun dengan cara berangsur-angsur. Kemudian yang keempat ada ijaroh. Ijaroh merupakan suatu pemindahan hak guna dan manfaat antara pihak satu dan pihak lainnya. Ijaroh ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ijaroh mutalakah, merupakan suatu bentuk sewa menyewa di mana yang akhirnya hak kepemilikan sewaan tersebut dikembalikan kepada pihak penyewa. Kemudian ada
IMBT yang merupakan suatu bentuk sewa menyewa yang akhirnya hak kepemilikan penyewa diberikan kepada si penyewa. Kemudian yang kelima ada ujrah. Ujrah merupakan suatu bentuk pemindahan, suatu bentuk imbalan atas suatu pekerjaan, pemberian imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Ujrah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wakalah. Wakalah adalah pemindahan hak kuasa. Kemudian ada kafalah, merupakan suatu bentuk pemindahan jaminan. Kemudian ada wakalah, suatu bentuk utang piutang, yang mana pihak satu mengalihkan perihal utang piutang ini kepada pihak yang wajib membayarnya. Kemudian ada rahan, merupakan suatu bentuk pengalihan kuasa atau harta kepada pihak satu dan pihak lainnya. Kemudian ada qadrun hasan, merupakan suatu bentuk biasa disebut dengan pinjaman tanpa bunga, yang mana pinjaman tersebut dilakukan kepada pihak peminjam tanpa harus membebani atau mengembalikan pokok pinjaman yang telah dia berikan dalam kurun waktu tertentu. Terima kasih. Itulah hafalan saya yang saya jabarkan tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.